Urusan juga urusan tenaga kerja, TKA asing. Pak Jokowi itu anti asing katanya. Karena banyak TKA ya, dari Cina yang katanya bekerja di sini katanya 10 juta lebih. Saya langsung cek imigrasi, coba saya cek. Ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya kira-kira 80 ribu. Yang dari Tiongkok itu 24 ribu. Kalau saya cek datanya ada, bukan isu. Kemudian saya bandingkan dengan negara lain. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab. Berapa itu? 80%. Arab Saudi, tenaga kerja asingnya 33%. Yang paling banyak dari Indonesia itu. Di Brunei 32%. Kita ini 1% saja nggak ada. 1% saja nggak adanya, 0,03%. Oh, ributnya kayak diserbu. Nggak ada, nggak. Karena memang betul-betul kita rem, kita batasi. Justru orang kita yang kerja di Cina itu ada 80 ribu. Di Cina saja. Di Taiwan 200 ribu. Di Hong Kong 160 ribu. Jadi total berapa? 440 ribu. Berarti orang sana itu anti Indonesia kalau anti-antean. Kalian pernah nonton film buatan mantan Presiden Amerika Barack Obama di Netflix yang berjudul American Factory? Di film dokumenter itu, Barack Obama menggambarkan permasalahan antara tenaga kerja Cina dan tenaga kerja Amerika yang sampai sekarang pun itu sulit terselesaikan. Dan di film itu juga menggambarkan apa yang menjadi akar masalahnya. Film American Factory menggambarkan situasi di mana banyak perusahaan Amerika bangkrut dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan Cina. Ketika Cina masuk dengan investasinya, mereka juga membawa budayanya ke dalam perusahaan Amerika itu. Apa budaya Cina yang dibawa ke dalam perusahaan Amerika itu? Ya, jelas, budaya kerja. Film American Factory menggambarkan betapa bedanya budaya kerja antara bangsa Amerika dan bangsa Cina. Kalau yang Cina kerjanya itu keras, sedangkan yang asli Amerika kerjanya itu santai. Tenaga kerja Amerika itu banyak banget tuntutannya, mulai dari jam makan siang, jam istirahat siang, jam merokok, dan lain-lainnya. Itu di luar tuntutan mereka untuk kesejahteraan, untuk kehamilan, untuk libur, dan segala macam. Sedangkan tenaga kerja Cina yang dibawa dari negaranya itu nggak pernah tuh menuntut ini itu. Mereka kerja aja pokoknya. Bahkan di film itu digambarkan, satu orang tenaga kerja Cina itu bisa menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 3 orang tenaga kerja dari Amerika. Sebagai sebuah perusahaan, tentu mereka menuntut efektivitas kerja. Karena itu urusannya dengan produktivitas perusahaan mereka. Karena itu, perusahaan dari Cina lebih senang membawa tenaga kerja dari negaranya sendiri daripada mempekerjakan tenaga kerja dari negara lain. Dan itu berlaku bukan hanya di level manajer, tetapi juga di level bawah, seperti tukang las sampai di administrasi. Dan tentu saja situasi itu membuat banyak tenaga kerja dari Amerika cemburu berat. Karena perusahaan Cina itu lebih memprioritaskan tenaga kerja dari negara mereka sendiri daripada dari akamsi atau anak kampung sini. Dan akhirnya terjadilah bentrokan antara tenaga kerja Amerika melawan tenaga kerja Cina karena benturan budaya yang sangat keras di antara kedua bangsa itu di dalam sebuah perusahaan. Film American Factory yang diproduksi oleh Barack Obama itu
bisa jadi acuan dengan apa yang sekarang sedang terjadi di sini. Ketika Indonesia membuka investasi asing masuk, perusahaan asing itu juga membawa tenaga kerja dari negara asalnya yang sesuai dengan budaya kerja mereka. Dan itu jelas berbenturan dengan budaya kerja kita, yang tenaga kerjanya kebanyakan dikuasai oleh organisasi-organisasi buruh yang banyak menuntut ini, menuntut itu. Tetapi produktivitas kerjanya itu sangat rendah. Kasus bentrokan di perusahaan smelter di Morowali mirip-mirip dengan film American Factory. Ada dua kekuatan besar di perusahaan itu antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Cina. Tenaga kerja Indonesia karena merasa sebagai penduduk asli negara mencoba memaksakan kultur Indonesia di perusahaan Cina yang lebih mengutamakan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Dan ini terjadinya di level pekerja bawah yang dirasa harusnya ini diberikan hanya kepada tenaga kerja Indonesia. Tetapi ketika perusahaan Cina itu melihat produktivitas tenaga kerja Indonesianya rendah, mereka akhirnya memasukkan banyak tenaga kerja dari Cina untuk meningkatkan produktivitas di perusahaannya. Saya bukan membela perusahaan Cina di Indonesia. Saya hanya menggambarkan bagaimana benturan budaya itu bisa menjadi sebuah bentrokan, bahkan kerusuhan. Bentrokan yang bermula dari tuntutan yang katanya tidak dipenuhi oleh perusahaan, berubah menjadi kerusuhan karena dipicu isu-isu kalau Cina sedang ingin mencinakan Indonesia. Padahal itu sebenarnya berawal dari ketidakmampuan pekerja Indonesia dalam hal produktivitas kerja kalau dibandingkan dengan tenaga kerja Cina. Tapi memang nggak mudah menyelesaikan masalah itu. Di satu sisi, kita butuh investasi asing untuk membangun Indonesia. Apalagi dalam hal pengelolaan tambang. Kita itu tertinggal jauh secara teknologi dengan negara lain yang lebih maju. Sesudah Jokowi menutup keran ekspor biji mentahnya nikel, maka dia juga mengharuskan perusahaan asing untuk membangun smelter atau pengolahan di Indonesia. Dan bangun smelter itu juga nggak murah loh. Nilai investasinya aja itu sudah di angka triliunan rupiah. Dan sialnya, sebagian besar hanya Cina yang sanggup memenuhi tuntutan Jokowi untuk membangun smelter di sini. Sedangkan negara-negara di Eropa bukannya bangun smelter di sini. Mereka malah sibuk menuntut Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia karena Indonesia menutup keran ekspor biji mentahnya yang selama ini sangat menguntungkan Eropa. Isu tentang tenaga kerja Cina di Indonesia ini jadi isu klasik yang terus-menerus digoreng oleh pihak oposisi maupun mereka yang memang nggak suka kepada rejim Jokowi. Isu itu mulai dari ada 10 juta tenaga kerja Cina di Indonesia sampai isu Cina ingin mencinakan Indonesia. Dibangkitkanlah kebencian terhadap negara sampai etnis Cina sehingga pada satu titik dibenturkanlah kita dengan isu-isu itu. Ini mirip dengan situasi tahun 1965-an ya, di mana terjadi perang dingin ideologi antara komunis dan kapitalis dan negara kita dikoyak-koyak sampai akhirnya terjadilah pembantaian yang diklaim sudah memakan 1 juta nyawa di negeri ini. Jangan salah. Ketika Eropa akhirnya tidak bisa bersaing dalam hal investasi di Indonesia, mereka itu sangat bisa memakai cara-cara licik untuk membenturkan kita lewat isu-isu anti-Cina itu. Kasus di Morowali bisa jadi sebuah peringatan bahwa sangat mungkin terjadi kasus-kasus serupa yang akan menaikkan tensi ketegangan di Indonesia. Apalagi mendekati pemilu 2024 ini, di mana ada dua kekuatan besar, yaitu Barat dan Timur, yang sedang saling menguji diri di negeri kita.
Mereka sedang ingin berebut negeri yang kaya sumber daya alamnya ini, ingin menguasainya lewat calon pemimpin boneka yang sedang mereka persiapkan dan lewat isu-isu yang bisa membenturkan masyarakat. Makanya saya pernah bilang, Pilpres 2024 ini bisa jadi pilpres yang lebih keras dari sebelumnya. Karena kebijakan Jokowi selama ini tidak menguntungkan blok barat yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari sumber daya alam Indonesia yang mereka beli dengan harga murah. Yaitu cukup membeli biji mentahnya untuk bisa mereka proses di negara mereka. Tapi yang harus diakui, kebijakan yang dibangun Jokowi sekarang ini sebenarnya adalah mengembalikan kedaulatan bangsa Indonesia supaya bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan dari hasil bumi kita. Indonesia semakin cantik, semakin banyak diperebutkan. Kemampuan kita yang bermain cantik itu juga mempengaruhi nasib bangsa kita ini ke depan. Jangan seperti banyak negara di Timur Tengah yang akhirnya seperti pelanduk yang mati di tengah dua gajah besar yang sedang bertarung mati-matian. Kita seruput dulu kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.